Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngadi Putra. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas A. Nah, saya membuat video untuk memenuhi tugas praktek pengamalan ibadah. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai sholat-sholat sunnah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sholat-sholat sunnah. Nah, yang pertama yaitu sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu gitu, dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Nah, waktu tersebut ialah sesudah subuh, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, saat matahari tepat di puncak atau bisa disebut dengan zenith, hingga ia mulai condong. Nah, yang keempat yaitu sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, yang kelima yaitu ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Ya baik, untuk niat sholat sunnah mutlak ini yaitu usolli sunatan rokataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, tata caranya itu ya sama saja dengan sholat sunnah pada umumnya. Untuk rakaat berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Ya baik, yang selanjutnya yaitu sholat sunnah wudhu. Nah, setelah selesai wudhu kita disunahkan membaca doa setelah wudhu. Nah, kemudian dianjurkan sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunatal wudhu rakataini lillahi ta'ala. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid gitu, sebagai penghormatan masjid. Nah, niatnya yaitu sholli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Nah, yang rawatib muakkad 2 rakaat itu sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, ya pelaksanaannya itu sama saja pada sunnah, biasanya hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan salat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Nah, sholat tersebut jika dilaksanakan sebelum dinamakan qobliyah, dan kalau sesudah itu dinamakan ba'diyah. Nah, dengan niat usolli sunatan zuhri rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niat yang sebelum. Nah, ketentuannya apa? Nah, ketentuannya itu yang pertama itu niatnya menurut macam sholat. Misalnya kalau untuk zuhur tadi kan sudah saya bacakan, atau sesudah atau sebelum subuh. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu tidak dengan azan dan iqamah. Tidak dengan azan dan iqamah. Nah, terus yang ketiga itu dikerjakan tidak berjamaah. Terus yang keempat yaitu bacaannya itu tidak dinyaringkan, seperti itu. Mungkin pelan-pelan saja untuk membacanya. Nah, diutamakan ini sebaiknya mengerjakannya itu pindah dari tempat sholat fardu. Nah, misalnya kita sholat fardunya di baris pertama. Nah, ketika kita hendak sholat sunnah ini, nah kita dianjurkan untuk ke belakang gitu, atau pindah posisi seperti itu. Nah, terus yang kelima yaitu sholat sunnah taubat. Nah, sholat sunnah taubat ini dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau melakukan kesalahan yang besar sehingga ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat taubat ini berjumlah 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Nah, pelaksanaannya ini sama saja dengan sunnah lainnya, hanya saja niatnya, ayatnya, dan doanya itu disesuaikan dengan materi dan isi sholat tersebut. Nah, untuk niatnya yaitu usolli sunatan taubati rakaataini imama atau makmuma lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah,
Terus yang selanjutnya itu yang keenam yaitu sholat tahajud. Nah, sholat yang digunakan pada sholat yang dilaksanakan pada malam hari gitu. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Nah, itu sering disebut dengan sholat al-lail atau sholat malam. Nah, sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu gitu. Walaupun tidurnya sebentar, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Nah, jumlah rakaatnya ini dua rakaat. Untuk niatnya yaitu usolli sunatan tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Oke, yang ketujuh yaitu sholat sunnah duha. Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai terbit matahari naik setinggi tombak atau sekitar jam 7 pagi. Nah, sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur gitu. Nah, jumlah rakaatnya ini paling minimal 2 rakaat dan maksimal 10 rakaat. Nah, rakaat pertama itu membaca surah Asyam gitu. Asyam. Nah, bukan wajib tapi itu keutamaannya seperti itu. Nah, untuk niatnya yaitu usolli sunatan duha rakataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai kemudian kita membaca doa sesudah salat duha seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ke-8 sholat tarawih dan witir. Nah, pada umumnya ini kan sholat tarawih ini kan dilaksanakan secara berjamaah gitu kan. Nah, sholat tarawih dan witir ini ada dua versi. Dua versi. Yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 salam dan ditambah 3 witir dengan sekali salam. Nah, niat sholat tarawih ini usolli sunatan tarawihi rakataini imama atau makmuma lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, kalau niat sholat witir yaitu usolli sunatan witri salasa rakataini imama atau makmuma lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, yang kedua yaitu versi kedua yaitu ada 20 rakaat dengan 10 kali salam dan ditambah 3 witir. Nah, 3 witir dengan 2 kali salam. Nah, niat sholat witir usolli sunatan witri rakataini imama atau makmuma lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, setelah selesai kemudian bisa membaca doa. Oke, yang selanjutnya yaitu sholat hajat. Nah, sholat hajat ini dilakukan seperti sholat sunnah pada umumnya. Yang membedakan hanya pada yang pertama yaitu niatnya yaitu usolli sunatan hajat rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, yang kedua yaitu rakaat pertama membaca ayat tertentu seperti ayat kursi atau al-kafirun, dan rakaat kedua membaca amanar rasul atau surah al-ikhlas. Nah, yang ketiga yaitu pada sujud terakhir sebelum salam membaca tasbih 10 kali, terus bersolawat 10 kali dan doa sapu jagat 10 kali. Nah, setelah selesai kemudian membaca doa. Oke, yang ke-10 yaitu sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini dengan niat usolli sunnatat tasbihi rakataini lillahi ta'ala. Nah, sholat tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini dilaksanakan seperti sholat sunnah pada umumnya. Hanya saja sholat tasbih membaca tasbih sebanyak 75 kali setiap rakaatnya. Jadi jumlah keseluruhannya kalau dijumlahkan yaitu yang harus dibaca adalah sebanyak 300 kali. Nah, lafaznya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu wallahu akbar. Nah, ayat yang dibaca kalau setelah Al-Fatihah yaitu yang pertama kan rakaat pertama kita setelah Al-Fatihah membaca surah At-Takasur. Yang kedua rakaat kedua yaitu membaca surah Al-Asr. Rakaat ketiga kita membaca Al-Kafirun, dan rakaat keempat yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, untuk catatan yaitu untuk di siang hari kita dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam. Nah, tanpa tahiyat awal, dan malam hari 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Oke, yang selanjutnya yaitu sholat yang ke-11 yaitu sholat Id. Nah, sholat hari raya
Salat ini kan salat hari raya. Nah, hari raya di sini ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunahkan berjamaah. Nah, waktu mengerjakannya yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Nah, tata caranya yaitu yang pertama, sebelum berangkat kita tuh dianjurkan untuk untuk mandi, berpakaian bersih dan bagus, dan kita memakai wangi-wangian. Nah, wangi-wangian ini yang penting tidak mengandung alkohol. Nah, disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya sholat Idul Adha itu disunahkan untuk tidak sarapan atau tidak makan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Nah, untuk sholat Idul Adha usolli sunnatal Idul Adha rakaataini imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita setelah itu takbir. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah, nah takbir 7 kali. Nah, pada saat rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Rakaat kedua 5 kali takbir dan membaca 4 tasbih. Nah, setelah salat Id dilakukan khutbah yang disampaikan imam atau khatib. Oke, yang ke-12 yaitu salat gerhana. Nah, gerhana di sini ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau bisa disebut kusuf atau maupun gerhana bulan atau bisa disebut khusuf. Nah, perbedaannya itu ada h setelah k. Nah, jadi kalau matahari kusuf, kalau bulan khusuf. Nah, seperti itu. Nah, disunahkan bagi laki-laki maupun perempuan dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Nah, apabila dikerjakan berjamaah, nah setelah sholat itu imam menyampaikan kayak khutbah, membacakan khutbah. Nah, sedangkan kalau misalnya sendiri setelah selesai itu ya tidak perlu membaca khutbah. Nah, untuk niat sholat gerhana matahari yaitu usolli sunnatal khusufi rakaataini imama atau ma'muma lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, untuk sholat gerhana bulan yaitu usolli sunnatal khusufi rakaataini imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Nah, untuk sholat gerhana matahari ini membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Nah, tidak perlu dikeraskan. Nah, itu untuk sholat gerhana matahari. Nah, kalau misalnya sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dan disunahkan membaca surah yang panjang. Oke, yang ke-13 yaitu sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Boleh dikerjakan kapan saja, pada siang hari maupun malam hari. Nah, niatnya yaitu usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita membaca doa setelah sholat istikharah. Seperti itu. Nah, terus yang ke-14 yaitu sholat sunnah istisqa. Nah, sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kayak kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Nah, untuk pelaksanaannya itu biasanya imam atau pengurus itu menganjurkan berpuasa selama 4 hari berturut-turut gitu, dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah. Nah, dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Dan yang kedua itu dilaksanakan di tanah yang lapang seperti itu. Nah, dilaksanakan 2 rakaat. Nah, niatnya yaitu usolli sunnatal istiqoi bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatal istiqoro'ata ini imama atau ma'muma lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, setelah selesai imam menyampaikan khutbah. Nah, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Selanjutnya memberikan nasihat kepada jamaah-jamaah. Nah, terus yang keenam yaitu khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali.
Nah, terus yang terakhir yaitu setelah semua selesai membaca doa. Seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai sholat-sholat sunnah gitu kan. Nah, ya saya mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.